Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah bulan Ramadan. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Syawal. Apa selanjutnya yang akan kita kerjakan? Inilah yang saya kira akan menjadi renungan kita pada kesempatan kali ini. Tentu saja yang utama adalah kita tetap harus melanjutkan dan meneruskan tugas-tugas kita semuanya, terutama melanjutkan kehidupan ini. Bagaimana Al-Quran mengingatkan kita bahwa kita memiliki tugas kehidupan ini. Yang pertama kita harus ingat bahwa kita ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran misalnya di surah 38 ayat yang ke-75, surah Shad, Allah berfirman apa? Ini penegasan Allah ketika menegur keberatan iblis, keengganan untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Allah berfirman, "Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah, ya, yang diciptakan oleh Allah. Dikatakan apa? Kuciptakan dengan kedua tanganku. Makhluk lain boleh jadi diciptakan oleh Allah dengan apa? Ya, kalau dengan secara massal, dengan, kalau istilahnya kita ini handmade, ya, karya Allah, ya, handmade itu kalau barang-barang kan mahal, maka paling berharga. Sedangkan yang lain itu pabrikan lah, kira-kira begitu. Maka kita mesti senantiasa menghadirkan dalam hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Diberi kesempatan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia, yaitu sebagai manusia. Maka tidak heran kalau akhir ayat 185 yang merupakan petunjuk Allah bagaimana setelah Ramadan apa yang kita kerjakan, Allah berfirman, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bersyukur kita mengingat karena kita dianugerahi kehidupan sebagai makhluk yang paling mulia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas kita seperti yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran adalah sebagai pemakmur bumi. Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Di surah Hud, surah 11 ayat yang ke-61. Dialah yang menciptakan bumi dan kamu yang diberi tugas untuk memakmurkannya, wahai manusia. Maka apa? Mulai hari ini juga, mulai detik ini juga, kita sudah selesaikan Ramadan, kita kembali kepada sebuah kesadaran untuk melaksanakan dengan maksimal tugas kita yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkan bumi. Dengan cara apa? Bekerja dengan baik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, kita bisa mulai merancang, kita melaksanakan kembali agenda-agenda kehidupan kita, yaitu apa? Dengan bekerja dengan baik. Karena apa? Ini tugas kita. Sehingga apapun profesi kita pada akhirnya, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kalau kita lakukan dengan niat yang benar dan cara yang baik, itu akan menjadi catatan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas kita yang kedua, oleh Allah dikatakan kita ini sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah artinya apa? Wakil Allah di muka bumi untuk apa? Untuk melaksanakan sekian amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amanah itu apa? Kalau sebagai wakilnya Allah, sifat utama Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tugas kita dalam menjalani hidup apa? Menebarkan kasih sayang kepada sesama. Sehingga kemudian jangan kita menodai kehidupan kita dengan membiarkan kita memiliki kebencian, dendam dalam hati kita. Karena apa? Karena kita sebagai khalifah Allah yang seharusnya kita dapat menciptakan bayang-bayang surga di kehidupan dunia ini.
Maka agar kita tidak salah langkah, Allah memberikan guidance, petunjuk. Sehingga di dalam rangkaian ayat-ayat tentang khalifah itu, di ayat yang terakhir yaitu ayat 38, Allah berfirman apa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang kemudian mengikuti petunjukku, maka tidak akan ada kekhawatiran dan kesedihan. Sehingga meskipun sekali lagi dalam situasi pandemi, tidak ada tempat kita untuk khawatir, apalagi sedih menghadapi situasi. Karena apa? Karena pasti Allah juga tetap akan mengurus kehidupan kita. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah capek, apalagi bosan mengurus kehidupan manusia. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah al-hayyu al-qayyum. Kemudian yang ketiga, Allah memberi amanah kepada kita untuk apa? Melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, yaitu beribadah. Di surah 51 ayat yang ke-56, 57, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya ulangi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar seluruh aktivitas manusia beribadah di Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik lanjutan ayatnya dikatakan, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak membutuhkan rizki dan juga tidak membutuhkan makanan. Apa hubungannya perintah Allah agar kita beribadah dengan pernyataan tidak butuh rizki dan makanan? Seakan Allah itu menunjukkan keheranan sekaligus nyindir manusia. Kok ada manusia itu pesimis dengan masalah rezekinya? Kok ada manusia itu pesimis dengan masalah makannya di dunia ini? Aku yang memberi kok. Satu itu. Yang kedua apa? Seakan Allah juga menyindir kita. Kok ada manusia menghabiskan hidupnya, pikiran dan hatinya hanya untuk urusan rezeki dan makanan. Itu sudah aku atur. Kira-kira begitu. Maka tugasnya itu fokus untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beraktivitas yang nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian seseorang memikirkan sampai apalagi menjadikannya stres untuk sesuatu yang telah ditetapkan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang bijak mengatakan yang sudah diatur oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dibagi oleh Allah, seharusnya kita ridho dan syukur, bukan malah ikut campur tangan dengan mengurusinya, memikirkan. Yang harus kita pikirkan, itulah nasib kita nanti di akhirat seperti apa. Ini yang harus menjadi fokus kita. Dan dengan modal rangkaian ibadah selama Ramadan, mudah-mudahan bulan-bulan di luar Ramadan kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih istiqomah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.